Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira Almahaya. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis. Pengertian hadis dibedakan menjadi 2, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Nah, secara bahasa, hadis diartikan sebagai kabar, pernyataan, pembicaraan, cerita, percakapan, serta komunikasi. Nah, secara istilah, hadis itu sesuatu yang disandarkan dari Nabi Muhammad atau sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Maksudnya, hadis itu sebagai sumber ajaran Islam yang kedua yang dapat memberikan penjelasan yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau penjelasan yang lebih rinci daripada Al-Quran. Mengapa hadis bisa sebagai sumber hukum kedua? Karena sumber hukum Islam yaitu ada 4. Yang pertama, ada Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat qiyas. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum kedua yaitu bisa sebagai pedoman hukum, landasan serta dalil dalam menetapkan ajaran-ajaran Islam yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Nah, fungsi hadis ini dibagi menjadi beberapa macam. Di sini saya membaginya menjadi 3 macam, yaitu ada bayan at-taqqir, ada bayan at-tafsir, dan yang ketiga yaitu bayan at-tasyri'. Nah, yang pertama yaitu bayan at-taqrir, di mana definisinya adalah metode untuk memperkuat atau menegaskan makna dalam suatu ayat dalam Al-Quran. Tidak ada tambahan informasi atau penegasan terhadap makna yang telah disebutkan dalam sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu adalah bayan at-tafsir, di mana bayan at-tafsir ini digunakan untuk menjelaskan makna dari ayat yang mungkin ambigu atau sulit dipahami. Terakhir yaitu yang ketiga adalah bayan at-tasyri', yaitu di mana hadis yang mewujudkan hukum atau ajaran yang tidak terdapat dalam Al-Quran, di mana hadis sebagai pemberi kepastian hukum dalam Al-Quran atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Fungsi serta kedudukan hadis ini hampir sama, karena fungsi hadis itu adalah memperjelas, menegaskan, serta menguatkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya yaitu adalah membatasi lafaz yang mutlak. Apa sih artinya? Nah, lafaz yang mutlak ini adalah kata-kata yang bermakna umum dan luas yang perlu dijelaskan atau diberikan batasan untuk memperjelas penggunaannya. Membatasi lafaz yang masih mutlak ini artinya itu untuk memastikan penerapan hukum sesuai dengan konteks. Jadi tidak keluar dari konteks atau sesuai dengan aturannya. Selanjutnya yaitu ada dari memperinci ayat-ayat mujmal. Apa sih definisinya? Yaitu ayat mujmal memiliki makna umum yang lebih memerlukan perincian lebih lanjut, yaitu seperti memberikan aturan-aturan yang dapat memberikan pengertian kepada umat Islam. Penjelasan dan pengertian tentang hadis ini sebenarnya sangat luas, tetapi yang perlu kita dan kalian ketahui adalah bagaimana hadis ini sebagai sumber hukum ajaran kedua setelah Al-Quran. Sekian penjelasan serta pengertian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.